jadi mungkin saya bacakan. Adapun tujuan kegiatan diseminasi ini menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Kita lanjut ke acara yang keempat, materi. Selanjutnya saya berikan kepada Bapak dan Ibu CGP untuk menyampaikan materinya. Saya kembali ke yang materi kali ini, yaitu tentang nilai-nilai budaya positif. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita melihat pertanyaan tematik berikut. Saya harap dari Bapak Ibu bisa terlihat di atasnya. Kita baca. Saya cuma di sini pertanyaannya setuju apa tidak setuju. Menurut Bapak Ibu dari 1, 2, 3 ini, satu dulu. Ya, dari hatinya yang paling dalam. Ya, satu, setuju nggak atau tidak setuju nggak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Sultan. Saya setuju. Alasannya Pak? Istilahnya untuk mengubah anak itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju dengan pendapat ini. Kenapa? Karena sepengetahuan saya ada dua hal yang sebenarnya bisa mengubah sikap seorang anak. Yang pertama itu hukuman punishment atau reward atau pemberian. Jadi kita lihat kondisinya saja. Apakah anak ini harus perlu mendapatkan hukuman atau dia perlu mendapatkan reward, itu saja. Jadi mengapa saya di pernyataan ini saya setuju dengan hal tersebut. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Sultan Atas jawabannya. Jadi Pak Sultan setuju ya. Ada mungkin teman yang lain? Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, boleh sependapat dengan Pak Sultan, boleh juga tidak sependapat dengan Pak Sultan. Silakan Pak. Ada yang berbeda? Mungkin Pak Samad? Beda. Kalau saya setuju. setuju. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang yang kedua, kita lihat yang kedua Bapak Ibu. Pemberian hukuman dengan hal positif, ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Boleh alasannya pendek apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya pertama juga setuju, yang kedua juga setuju. Kenapa? Karena kalau pemberian hukuman kepada anak-anak dengan membersihkan halaman itu juga bisa meningkatkan kedisiplinan. Kenapa? Karena pasti anak-anak itu ketika mau berbuat sesuatu yang bisa memberikan dia sanksi seperti itu, berpikir yang kedua kalinya untuk berbuat. Karena pasti anak berpikir itu, kalau saya berbuat seperti ini bisa jadi saya disuruh lagi membersihkan. Jadi saya rasa itu sangat bagus kalau untuk cara disiplin seperti itu. Itu juga. Jadi ujung baik nomor 1 maupun nomor 2 setuju ya. Oke, kita ya ada mungkin yang tidak sependapat. Ya, rata-rata setuju. Ya, oke, baik. Kita yang ketiga, Bapak Ibu, pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Terima kasih Pak. Jadi pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, saya setuju karena dengan memberikan penghargaan atau motivasi kepada anak itu bisa memacu semangat anak untuk lebih giat lagi. Begitu Pak. Terima kasih banyak Bu Asma, terima kasih banyak. Ada yang tidak sependapat dengan Bu Asma?
rata-rata sependapat ya. Nah, ya. Jadi pada dasarnya menurut Bapak Ibu bahwa apa yang menjadi pertanyaan di atas itu rata-rata kita setuju bahwa itu akan nantinya dapat mendisiplinkan anak. Ya, oke. Dan nanti kita lihat jalannya ke depan. Ya, kita akan lihat bagaimana hal-hal tersebut betulkah akan mendisiplinkan anak. Ya, kita lanjutkan materi berikut Bapak Ibu. Ya, kita simak. Oke. Ini, Masya Allah, selama kurang lebih 1 jam Bapak Ibu ke depan. Mohon maaf, ku ambil kursi Taiwan kuta untuk kita sama-sama belajar, yaitu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. 6, restitusi. Segitiga restitusi. Untuk 1 sampai 3, insya Allah saya akan bersama-sama, saya akan berusaha menyajikan. Insya Allah 4 sampai 6 Ibu Winawati Badar akan melanjutkannya. Mungkin ada banyak kata-kata di atas yang memang merupakan hal baru bagi kita. Contoh saja misalnya nomor 1, disiplin positif. Disiplin berarti kalau kita lihat, kalau kita kritisi berarti ada yang negatif. Ya, kalau ada disiplin positif berarti kemungkinan ada yang negatif kan Bapak Ibu. Terus ada lagi nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya ini persoalan kata-kata Bapak Ibu. Kebajikan universal ini seperti yang kita lakukan sehari-hari, misalnya salam, senyum, salam, apa itu sebenarnya kebajikan universal. Semua orang bisa terima itu. Apalagi kita sebagai orang Indonesia yang ramah. Baru tadi kuliah begitu sudah keluar senyum mata yang manis itu. Ya. Itu. Ya. Terus ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ada yang baru, restitusi. Terus terang ini baru bagi saya Bapak Ibu. Mungkin teman-teman yang sudah tahu, khususnya untuk guru bahasa Indonesia pasti sudah biasa itu. Tapi kalau bagi saya baru nanti ikut CGV ini baru saya tahu ada restitusi. Jadi dalam hati saya Bapak Ibu, apa sih itu restitusi? Waktu awal masuk itu pelajaran ini Bapak Ibu. Terus ada keyakinan kelas. Apa sih? Apa yang diyakinkan di kelas? Ini juga jadi pertanyaan saya. Keyakinan itu yang kayak bagaimana? Oke. Kebutuhan dasar manusia, ya salah satunya adalah akan cinta. Anak-anak itu pasti akan senang kalau dia dicinta. Ya, coba bahas di dalam satu kelas. Kalau kita berbahasa dengan berbicara dengan cinta, mereka pasti antusias sekali. Jadi sebenarnya pada dasarnya kebutuhan anak itu ingin merasa diperhatikan, ingin merasa dicintai. Gitu. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar yang lain. Ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol di sini Bapak Ibu, bagaimana guru posisinya nantinya ada 5. Terus segitiga restitusi. Restitusi tahu dulu restitusi, baru ada di segitiganya. Gitu. Jadi kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya. Ini Bapak Ibu, perubahan paradigma, stimulus, respon, ya, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Ya, apakah hanya guru, pengawas dalam sekolah? Apakah seperti disampaikan Bapak tadi, mestikah Bapak harus marah untuk mengontrol kita? Siapa yang mengontrol kita? Seperti yang Bapak bilang, diri kita sendiri Bapak. Artinya anak-anak juga di dalam kelas, siapa yang bisa mengontrol mereka? Diri mereka sendiri. Ya, diri mereka sendiri. Misalnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, itu stimulus respon. Bagaimana? Itu nantinya ingin ada. Jadi bagaimana teori kontrolnya?
kita berusaha memahami pandangan mereka tentang dunia. Kalau kita berusaha memahami pandangan mereka tentang dunia, maka ya kita bisa membantu dia mengontrol dirinya, atau dia malah yang mengontrol dirinya. Perilaku buruk, ya ada stimulus responnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang perilaku buruknya anak-anak kita itu misalnya tidak kerja PR, itu merupakan perilaku buruk, itu adalah satu kesalahan. Tetapi dia tidak mengerjakan PR itu pasti ada tujuannya. Kira-kira kenapa dia tidak mengerjakan PR? Ya, gitu. Jadi ada sama anak itu. Jadi posisi kontrolnya ada sama dia, Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Artinya ada perilaku yang kita lakukan, itu kita yang kontrol diri kita dengan ada tujuan yang kita maksudkan. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena bisa jadi di depan kita, iya, tapi ternyata sebenarnya itu bertolak belakang dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus pemaksaan, akhirnya terjadilah pemaksaan. Itu yang tadi, pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Ya, jadi sebenarnya bukan pemaksaan yang kita inginkan. Dan seperti yang saya lakukan dengan Ibu Rini, saya tidak pernah memaksa dia. Ibu Rini juga tidak pernah paksa dia untuk melakukan kolaborasi, untuk melakukan diseminasi. Setelah saya memikirkan itu bagus, ya, akhirnya saya kerjasama dengan Bu Rini sehingga terjadilah pilihan baru yang melakukan diseminasi pada hari ini. Ya. Saya tidak ada memaksa, Bu Rini tidak paksa saya juga tidak paksa dia. Ya, cuma sama dengan teman-teman, Bapak Ibu sudah rasakan. Kalau misalnya ada sesuatu atas kita bicara seperti ini, ada kolaborasi, sehingga ada ada pilihan. Kita melakukan misalnya gimana kalau kita arisan misalnya, akhirnya jadilah semua punya tujuan yang sama. Jadi kita punya tujuan yang sama. Unity komunitas praktisi, kita punya tujuan yang sama. Maaf Bapak Ibu. Saya lanjut saja. Model berpikir menang kalah. Jangan itu stimulus respon. Saya harus menang saja. Tidak mesti seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita rubah model berpikir itu dengan menang. Kalah bukan berarti iya. Betul. Jadi menang. Kalau dia merasa dirinya menang, kita juga merasakan bahwa saya menang. Karena ambil yang positif, yang digunakan budaya positif. Ya, dia bilang nanti kata stres sendiri sehingga timbul masalah yang baik. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini alurnya. Ini alurnya Bapak Ibu luar biasa. Disiplin positif menurut Dr. William Glasser dari kontrolnya ada yang berwarna biru jelas. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Sama dengan kami ada tujuan lain, yaitu mendiseminasikan disiplin positif ini kepada kita semua. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Betul sekali Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentunya, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Ya, pasti punya kayak tadi, walaupun Bapak Ibu di pertanyaan otomatik rata-rata setuju, tetapi mungkin dalam alasannya pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Ya. Saya yakin apa yang disampaikan sama Pak Sultan tadi belum tentu sama yang disampaikan dengan keinginannya sama yang disampaikan dengan tujuan. Ya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, sehingga ada kata makna disiplin di sini yang terkandung. Ya. Belajar mengontrol diri dan belajar bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, agar apa? Tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ada tujuan mulia, bukan tujuan yang aneh-aneh. Ya, jadi itu disiplin Bapak Ibu. Ya, disiplin itu kita belajar mengontrol diri kita dan belajar bagaimana menguasai diri kita.
untuk memilih tindakan apa yang saya harus ambil dengan kita memegang nilai-nilai yang kita hargai supaya apa tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sama anak-anak nantinya, kenapa saya terlambat, berikan kesempatan sama dia untuk menyampaikan dan kira-kira kita membantu dia bagaimana apa yang harus dia lakukan agar tercapai supaya dia tidak terlambat lagi tetapi dia yang melakukan tepat di dalam dirinya. Oke, semua perilaku memiliki tujuan. Ini adalah teori motivasi. Ya. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Itu adalah teori motivasi Bapak Ibu. Di mana teori motivasi itu ada 3 unsurnya Bapak Ibu. Dia termotivasi untuk melihat menghindari hukuman. Dia termotivasi untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasi dari luar Bapak Ibu. Tetapi yang dari dalam dirinya adalah dia termotivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Itu yang susah sekarang. Dan selama ini mereka termotivasi karena apa? Melakukan sesuatu karena apa? Ingin dapat penghargaan, ingin tidak boleh takut dihukum, sehingga dia melakukan itu bukan karena dia menghargai dirinya sendiri. Terus itu adalah motivasi yang sangat diinginkan di sini adalah benar yang Bapak Ibu katakan tadi, betul yang disampaikan, setuju karena dia ada motivasinya adalah menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan. Tetapi itu alangkah bagusnya kalau motivasinya adalah dalam dirinya sendiri. Itu intrinsik. Ya. Sehingga kalau dia termotivasi dalam dirinya sendiri akan muncullah kebajikan-kebajikan universal tadi. Tanpa disuruh senyum pun dia akan senyum. Karena dalam dirinya, bukan karena mau dikatakan YouTube. Itu kebajikan universal. Dan setelah seperti itu akan adalah keyakinan kelas. Kenapa? Kalau muncul kebajikan itu Bapak Ibu ada keyakinan kelas. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu dia akan berpikir, oh ini menyalahi keyakinan kelas yang kita jual. Dan karena dibuat berdasarkan kebersamaan, kolaborasi antara guru dengan siswa, antara guru maba dengan siswa, antara kepala sekolah dengan kita guru-guru semua. Jadi bukan karena kemauannya Bapak. Selama ini yang dilakukan Bapak sudah disiplin positif, budaya positif. Oke. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini ada muncul 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang nanti dijelaskan sama Ibu Dede. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. 3, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. 5, guru sebagai manajer. Kita sama-sama di sini. Terus terang dalam diri saya sebelum saya tahu ini Bapak Ibu, keempat ini sudah saya pernah rasakan. Yaitu 1 sampai 4. Tetapi setelah mengikuti ternyata manajer seperti ini. Ya. Dan ada hubungannya dengan warna biru sampai kita gali berdasarkan dari anak itu. Ya. Nah, dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu ada muncul segitiga restitusi. Ya. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, ini 3 ini yang kita lakukan. Yaitu pertama, menstabilkan identitas artinya kesalahan apa, distabilkan kesalahan apa yang diperbuat. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah, kita memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan. Ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan apakah sesuai dengan hatinya. Pasti dia akan jawab tidak. Terus bagaimana caranya supaya sesuai? Anak-anak itu akan munculkan ide-idenya bahwa saya akan seperti ini supaya saya tidak seperti ini. Itu kolaborasi sehingga menimbulkan ada keyakinan baru Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang serta dunia, dan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Di sinilah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang saya bilang tadi adalah salah satunya adalah dicintai. Dimana kalau kita sampai ke anak-anak itu pacaran, mereka pada senyum-senyum, mereka tertarik karena memang ada kebutuhan itu sama mereka Bapak Ibu. Ada.
Jadi apa saja kebutuhan itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ini diterima. Ya, terus penguasaan, terus kebebasan, terus kesenangan hati akan disampaikan sama berikut. Gitu ya, oke. Baik, tadi kita sudah sedikit makna disiplin Bapak Ibu ya. Dia ya, seorang ilmuwan menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Berarti belajar. Jadi, apakah yang dilakukan di pertanyaan pemantik itu anak-anak melakukan belajar disiplin? Ya kan? Ya. Arti asli dari kata disiplin berkonotasi dan disiplin diri dari murid-murid Socrates. Ini dari dan Plato. Kita lanjut ke yang ketiga. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Apakah di pertanyaan romantik itu ada tujuan mulia kita gali pada diri anak kita? Karena motivasinya bukan motivasi dalam dirinya, tetapi motivasi dari luar, karena takut dihukum. Ya. Dia tidak melakukan itu lagi karena takut dihukum, bukan karena dari diri. Ya kan? Tidak salah Bapak Ibu mengatakan setuju, karena memang itu yang terjadi. Tetapi alangkah baiknya kita tanyakan bagaimana supaya dia tidak melakukan lagi, dan suatu saat kita tanyakan lagi kita bahwa kita akan berbuat, bahwa saya akan perhatikan kamu. Ya, tetap juga teguh keyakinan kan seperti itu. Dalam budaya kita ada warna merah Bapak Ibu. Dalam budaya kita kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya tidak Bapak Ibu? Iya kan? Itu yang terjadi. Malah lagi. Oke, kita lanjut. Ya. Teori motivasi perilaku manusia. Tadi dikatakan bahwa adanya motivasi perilaku manusia karena tindakan itu dilakukan karena ada tujuannya Bapak Ibu. Ya, ada tujuan. Yang tujuan yang satu misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi dari luar. Ya. Kita akan tanyakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau dia hukuman, berarti kita tidak dihukum. Ya kan, tidak ada hukuman. Itu masih motivasi eksternal. Kita lanjut yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya melakukan ini karena ingin dipuji. Saya melakukan ini karena saya ingin dapat hadiah. Ya kan? Itu masih motivasi eksternal Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga kita masuk yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya orang tersebut, di orang tersebut menyatakan dalam dirinya atau kita menyatakan dalam berita, untuk saya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Itu akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bukan karena saya takut dihukum, bukan karena saya mendapatkan imbalan, tetapi dia berpikir bahwa kalau saya melakukan ini, saya akan menjadi orang yang bagaimana. Berarti itu dia termotivasi melakukan karena dalam dirinya ada tujuan dalam dirinya, yaitu tujuan yang mulia. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini juga sesuatu yang baru dan Bapak Ibu sudah lakukan di PNM. Terus terang Bapak Ibu, sewaktu saya belum masuk di CGP ini, saya hanya tahu Ki Dewantara itu dengan trilogi pendidikannya, yaitu apa itu Bapak Ibu? Tuturi Handayani, Ingarso Sundono, Imradio Mangkorso. Ternyata bukan cuma itu, ternyata luas sekali Bapak Ibu. Masya Allah. Itu sampai satu modul Bapak Ibu. Ternyata luas sekali, bukan cuma itu. Dan ternyata kata merdeka yang digaungkan untuk IKN ada yang lihat dari Bapak kita, Bapak pendidikan kita, di mana beliau menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah,
akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, sama dengan tadi, saya melakukan ini karena saya akan jadi apa, bukan saya mendapatkan apa, saya terhindar dari hukuman apa, bukan begitu. Ya, oke, kita lanjut. Itu ternyata dari dulu Bapak Ibu, ya, dari dulu ternyata. Dihukum oleh penghargaan. Apa yang terjadi kalau kita menginginkan sesuatu karena penghargaan? Apa akan terjadi? Akan menurunkan kualitas. Yang lain sudah naik, yang lain turun. Biar kita tidak akan maju juga. Itu yang ada motivasinya. Akan menurunkan kualitas. Jadi yang lanjut cuma satu orang itu saja. Penghargaan mematikan kreativitas. Anak-anak kan ada kan anak-anak berbeda kemampuannya. Ada yang kreativitasnya bagus untuk bidang itu, tetapi ada yang kurang. Sehingga yang kurang itu bukan mau belajar lagi, tetapi akan mati dengan sendirinya kreativitasnya. Penghargaan mengurangi motivasi dalam diri sendiri. Jadi ada sesuatu, biar begitu saya juga tidak akan dapat apa-apa. Gitu. Sehingga apa dalam dirinya sudah mundur. Kalau katanya lagunya siapa, mundur secara apa, mundur pelan-pelan ya, bukan ya, mundur alon-alon apa kayak itu. Ya? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Apa apresiasi atau kebajikan yang kita sampaikan ke anak-anak jika kita mendapatkan hal tersebut? Beri dukungan dia secara khusus. Artinya kalau ada yang lebih, beri dukungan dia secara khusus. Kalau ada yang kurang, beri juga dia secara khusus, tetapi dengan cara yang berbeda yang satu dari yang lain. Jangan yang satu diangkat-angkat, yang satu dicuekin. Gitu. Ya. Beri pengakuan secara pribadi bahwa kamu sebenarnya bisa, coba kau buat besok. Apapun yang dibuat itu adalah kemampuannya, dan kita beri dia dukungan. Jadi bandingkan di antara yang satu dan memang kita saja kalau dibandingkan itu wow, sehat itu sekali ya. Awalnya kalau selalu membandingkan lah, sudah tahu kepala lu aku kasih nanti. Oke, kita lanjut pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi ada pengakuan secara klasikal, ada pengakuan kepada murid secara bergantian. Kalau klasikal berarti penghargaan kepada semuanya, jangan ada pilih kasih di antara itu. Ya, terus secara konsisten, jangan hari ini seperti ini, besok pengakuan-pengakuan yang kita lakukan itu tidak lagi harus konsisten. Ya. Kemudian fokus pada proses. Ya, fokus pada proses. Memang sih kita sebagai manusia pasti ada masalah-masalah yang akan kita hadapi, tetapi kita namanya belajar sepanjang hayat. Ya, Rasulullah sendiri mengatakan bahwa dalam hadisnya, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan buaya hingga Masya Allah, terima kasih Bu. Itu belajar sepanjang hayat. Berarti kita fokus pada proses. Ya, kalau kita lupa ingat kembali. Ya, gitu. Terkadang kita ingatnya waktunya lama, terkadang waktunya sedikit. Ya, berarti kita fokus. Ya, dan konsisten. Kita lihat Bapak Ibu. Ya. Contoh pengakuan apresiasi. Ya, misalnya pembuka kemarin saya perhatikan, itu kata pembuka ya Bapak Ibu ya, kata pembukanya kita mengakui anak-anak kita. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu salah satu apresiasi yang kita lakukan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, supaya anak-anak tahu, oh Bu Guru menghargai saya karena ada rasa peduli dalam diri saya ketika saya membantu teman-teman saya. Berarti kita hargai dirinya anak itu. Artinya rasa pedulinya itu dia tidak kita, dia gali terus supaya dia terus peduli sama orang. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabnya, harus jelas rasa tanggung jawabnya pada saat
kamu mengumpul kertas-kertas yang bersenang di lantai, berarti ada aksinya anak-anak itu, kita hargai. Itu Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini ada satu tugas langsung ke Bapak Ibu. Ada ya. Oke, kita lihat tindakan guru. Lanjut saja. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Disimpan nih. Apa jawaban Pak? Simpan ke dalam apa? Tidak? Hukuman. Konsekuensi. Oke. Lari bagi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita lihat. Berapa jawabannya teman-teman yang sesuai? Kenapa nomor 1 dengan nomor terakhir beda? Atau contoh saja, kenapa nomor 2 dengan nomor terakhir beda? Silakan. Hukuman kalau misalnya belum ada kesepakatan. Oh, subhanallah. Terima kasih. Ya. Kenapa Abang mengatakan bahwa ada 10 apa namanya konsekuensi di nomor bagian nomor 10 di nomor terakhir? Karena dia ada kesepakatan dengan guru PJOK kalau dia terlambat. Subhanallah. Di mana di situ yang menunjukkan kesepakatan? Mungkin karena itu begini. Oh ya, oke. Dia mungkin ada kesepakatan yang. Iya betul. Sebentar dulu buat masuk Pak. Kayak kita kayak Freddy Sambo ditanya langsung begitu dan sama kebangga ya. Oke. Karena di situ terdapat ada kesepakatan. Di situ ada 10 menit. Sebenarnya saya sudah ngomong di situ tadi. Ada kesepakatan bahwa 2 kali dapat karena terlambat 10 menit. Berarti sebelumnya ada kesepakatan di dalam kelas itu. Kalau kita terlambat 10 menit, maka kita melakukan lari lapangan basket. Kalau di atas tidak ada, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Itu secara langsung spontan begitu. Terima kasih Pak Sultan. Masya Allah. Lanjut. Ya, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Iya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, marah, merasa bersalah, dan bela diri, mengasihkan diri, itu kalau hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ya, itu kalau konsekuensi. Ya, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, ada konsep diri yang baik. Ya. Kemudian kalau hukuman bersifat dipaksakan, paksaan. Kalau konsekuensi ada stimulus tanggapan, ada tanggapan yang muncul. Ya, oke, kita Bapak Ibu. Ini yang tadi yang saya bilang, apa itu restitusi? Ya. Ya, menurut dosen, ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif. Ia mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang dia perbuat. Ya, dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kalau dia berbuat masalah, kira-kira dia berusaha menyelesaikan itu bagaimana, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu Bapak Ibu ya. Nah,
Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Jadi bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Alasannya Bapak Ibu, ya, di bawah karena ada motivasi intrinsik dari anak-anak yang kita inginkan muncul dari mereka, ya, sehingga ada keyakinan yang menggerakkan mereka dibandingkan mematuhi serangkaian peraturan. Contoh misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan berdua? Sebenarnya kenapa? Kalau peraturannya kita pakai helm kan? Ya, supaya tidak, kalau kita motivasi ekstrinsik supaya kita tidak ditilang. Tapi kalau motivasi intrinsik dari dalam kita supaya keselamatan, itu sebenarnya. Iya kan Bapak ya? Sama dengan mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker pada saat zaman COVID, ya, mencuci tangan, menjaga jarak. Kenapa? Iya, betul sekali Bapak ya. Subhanallah, kita lanjut. Nah, kita cermati Bapak Ibu sebelum lanjut ke ini ada beberapa ada dua kesepakatan kelas Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kesepakatan keyakinan kelas. Jadi kelas ini ada keyakinan kelasnya seperti ini, yang warna hijau, yang warna putih ada juga kesepakatan kelasnya begini. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kalau kelas yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kalau kesepakatan kelas yang satu, kami murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana di antara dua kesepakatan kelas merupakan keyakinan kelas. Artinya kalau itu terjadi, itu dalam ada motivasi instruksinya dalam situ. Ya, warna putih, warna hijau Bapak Ibu. Ya, warna putih. Oke. Warna putih. Ya. Ya, alasannya boleh. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya yang merupakan kesepakatan kelas itu yang latar putih, ya. Mengapa demikian? Karena menurut saya kalau yang pertama itu dia lebih terperinci, ya. Misalnya menjaga kebersihan sekolah, artinya hanya poin itu toh. Iya, hanya kebersihan pada poin itu toh. Nah, pada kesepakatan kelas dia lebih luas cakupannya sehingga anak-anak bisa memaknai apa yang akan saya lakukan. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kayaknya teman-teman, bagaimana kalau teman-teman? Ya warna putih. Oke, ada yang berbeda mungkin? Ya, dengan seiringnya materi yang tadi ternyata kita sudah bawa keyakinan atau keyakinan kelas lewat kesepakatan kelas itu memang terpaksa kita buat bersama antara guru dengan siswa yang betul-betul ada motivasi dalam diri yang ingin dicapai. Jadi bukan cuma satu saja, tetapi banyak. Misalnya kami guru dan murid yang saling menyayangi, berarti kita akan melakukan sesuatu apapun harus ada kesepakatan kita saling menyayangi. Berarti guru menyayangi siswa, murid juga menyayangi sebaliknya gurunya, sehingga murid mau macam-macam, jadi kita harus saling menyayangi. Guru juga mau bikin sesuatu, jadi kan kita harus saling menyayangi. Ya kan Bapak Ibu? Oke, itu salah satu contoh kesepakatan kelas. Ini bisa dibuat ya di dalam kelas kita masing-masing nantinya. Kalau misalnya belum ada, kita buat. Tapi kita sebagai kita arahkan anak-anak kita. Kita kolaborasi dengan anak kita. Jadi mungkin nanti wali-wali kelas karena kita mintai apa hasil kesepakatan kelasnya supaya dijalankan sama-sama. Ya, ini peraturan dan keyakinan kelas. Satu contoh Bapak Ibu, tiga contoh. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya itu keyakinan kelas yang bagaimana?
selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, atau dilarang mengganggu orang lain. Kalau saya dilarang mengganggu orang, saya berikan contoh, dilarang mengganggu orang lain, berarti tiga kelasnya itu adalah kita menghormati orang lain. Ya kan? Itu yang timbul. Ya, dilarang melakukan kekerasan, berarti apa keyakinan kelasnya kira-kira menurut Bapak Ibu? Kasih sayang, keselamatan, ya kan? Ya, keselamatan antara orang lain dengan diri kita juga. Oh, ini masuk juga untuk menghormati orang lain juga, ya kan Bapak Ibu ya? Oke, kita lihat Bapak Ibu. Ya, sepertinya yang berlari di kelas atau beridor, berarti apa keyakinan kelas yang dimunculkan di situ? Keselamatan, ya, dan keamanan. Oke, selanjutnya silakan Bu Dede mau masuk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sudah berlalu tidak terasa waktu menunjukkan pukul 10.53. Alhamdulillah sudah berjalan selama 50 menit. Tidak terasa banyak. Ya baik Bapak Ibu, semangat pagi. Ya, ulang. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Kayaknya ada yang kurang fit. Ini sangat kami sangat berterima kasih karena masih antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, saya lanjut materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata dalam kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, dia butuh kebebasan. Yang keempat, butuh kesenangan. Dan yang terakhir, butuh penguasaan. Nah, yang manakah itu? Baiklah, kita lihat yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, pada kebutuhan bertahan hidup ini, kita sebagai manusia adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, butuh kesehatan, butuh rumah, dan butuh makanan. Ya, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan manusia untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Semuanya ingin merasa diterima karena memang kita adalah manusia sosial. Selanjutnya ada kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Jadi sebagai manusia kita memang butuh untuk diakui bahwa kita memang mampu. Masing-masing manusia itu punya kemampuan dan mereka ingin diakui. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi atau keterampilan yang dimiliki. Nah, terus didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat itu kebutuhan kebebasan. Ini adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas, yaitu kebutuhan akan kemandirian. Ini mandiri untuk melakukan sesuatu, tidak diatur-atur oleh orang lain, tapi berdasarkan keinginan kita. Ada namanya otonomi, jadi kita sendiri yang mengatur diri sendiri, tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, yang tentunya ke arah yang positif. Nah, yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan ini
Ya, yang paling sering kita cari yaitu kebutuhan kesenangan, baik itu bermain, tertawa, bahagia, semua ujung-ujungnya untuk kesenangan. Nah, di sini ada satu contoh kasus Bapak Ibu yang hebat. Mari kita lihat kasus Ibu Ambar. Apakah menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dan berdasarkan alasan tersebut, kebutuhan mana yang dibutuhkan oleh Doni? Iya, bisa dilihat. Iya, tadi ada 5 kebutuhan yang sudah dijelaskan dari awal. Kira-kira yang mana yang dibutuhkan oleh Doni? Ada yang mau berkomentar, Bapak Ibu? Oh, yang tadi, oke. Ini ya? Iya. Ya, 1 menit. Ada yang mau berkomentar? Ibu Andi bisa? Pak Sultan, Sedikit ya. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya perhatikan tadi si Doni ini suka mengambil makanan temannya ya. Ya. Jadi mungkin kita harus tahu dulu apa alasan si Doni ini melakukan itu. Mungkin saja karena di rumahnya tidak sempat makan, kemudian tidak bawa uang untuk membeli makanan, sehingga dia melakukan itu. Jadi kalau menurut saya dia itu masuk di yang pertama tadi, kebutuhan bertahan hidup ya, dari segi makanan. Jadi mungkin karena dia itu alasannya tadi ya, tidak sempat makan di rumah dan tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Terima kasih. Kita plus buat Bu Ati. Iya, hebat sekali. Demikian salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh Doni di sini yaitu kebutuhan hidup. Karena tidak sempat membawa makanan, maka dia melakukan satu tindakan yang menurutnya itu benar, mungkin itu benar dan ternyata itu salah. Maka sebagai seorang guru kita harus pandai-pandai untuk menangani hal ini. Lanjut. Nah, kembali ke penjelasan restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang paling sering kita lakukan, ya, itu ada 4. Iya, inilah yang paling kita sering lakukan sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau. Dan insya Allah Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini insya Allah akan menjadi guru yang bisa menjadi manajer yang terakhir. Nah, kalau sebagai penghukum yang mana Bapak Ibu, yaitu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini biasanya kata-kata dan cumi, tambah, iya, itu bisa membuat luka di hati. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Putratullah yang mana itu hukuman, ya. Nah, inilah satu posisi kontrol kita sebagai guru yang sering dilakukan, yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut sehingga anak tersebut timbul rasa bersalah. Oh iya Bu, tadi minta maaf Kak Bu, salah Kak Bu. Iya, jadi tidak selamanya orang harus keras. Ya. Yang ketiga, sebagai teman. Ini paling sering juga dilakukan oleh kita sebagai guru. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kita ngobrol-ngobrol sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Memantau di sini yaitu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
Nah, yang terakhir, harapan kita semua Bapak Ibu guru bisa menjadi manajer. Inilah harapan kita untuk di Guru Merdeka. Bapak Ibu yang hebat bisa menjadi manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itulah harapan kita sebagai manajer. Jadi poin 1, 2, 3, 4 ya bisa sedikit demi sedikit dikurangi. Kita mengarah ke manajer. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Contoh peragaan yang dikutip dari Yayasan Pendidikan Luhur pada tahun 2007, di mana ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah. Kasusnya Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nah, inilah contoh kita sebagai penghukum. Ada nada suara tinggi, bahasa tubuhnya sambil menunjuk-nunjuk dan merenghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kira-kira bagaimana perasaannya? Iya. Saya tuh betul, pasti. Oh, ada yang gemetar. Iya. Ini masih sering itu lumrah, karena memang kita sebagai manusia biasa. Iya. Yang kedua, nah ini kadang kita sebagai guru membuat merasa bersalah. Nada suara memelas atau halus atau sedih, bahasa tubuhnya biasanya didekati anak-anak sambil loyo-loyo. Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali, nak. Iya. Begitu biasanya kita deh. Iya, itu bisa membuat anak-anak merasa bersalah. Oh iya, deh, minta maaf Kak Bu. Iya. Nah, yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, nada suaranya biasanya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh kadang kita mendekati murid, mata face to face, auranya lepas seperti teman. Ya, biasanya ada kata-kata, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu ini? Kamu itu kemarin sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, sambil tertawa, dia tidak sedih loyo-loyo, tidak, tapi dengan ketawa. Ya sudah, tidak apa-apa, dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Sambil senyum-senyum. Nah, ini anak-anak akrab biasanya dekat dengan guru. Iya. Iya. Nah, yang keempat, contohnya di sini ada juga sebagai pemantau. Nah, guru yang seperti ini biasanya dia menggunakan suara datar, bahasa tubuhnya formal. Nah, contohnya ada ya di atas. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Nah, biasanya dijawab, ya Pak, gitu ya, ada ya. Ini nada suaranya. Nah, ini ada kesan pemantau. Ya, saya tunggu. Ada kata penegas, saya tunggu. Berarti ada dipantau tiap hari, ada perubahan tidak? Ini awas ya, besok dia ada begini. Nah, itu kita sebagai pemantau. Nah, yang terakhir, nah inilah yang diidam-idamkan oleh semua murid dan harapan kita mampu menjadi seorang manajer. Jadi bukan hanya kepala sekolah yang harus jadi manajer, tapi kita sebagai guru harus mampu menjadi manajer bagi peserta didik kita. Nah, seorang manajer apabila kita terapkan di kasus ini akan mempunyai nada suara tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku,
dia berdekatan dengan murid. Nah ini ada contoh di atas. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, bisa dijawab iya Pak, tahu. Terus, iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira kamu akan memperbaiki masalah ini? Tentu ada jawaban yang dilontarkan oleh murid tersebut. Kita beri lagi umpan balik, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Nah, kita kasih penegasan apakah dia mau berubah atau tidak. Nah, yang terakhir, baik, saya hargai usaha kata. Nah, mau berubah, saya sangat menghargai itu. Jadi tetap kita kasih penghargaan meskipun belum ada tindakan, tapi ada keinginan untuk mengubah gitu. Nah, kira-kira kalau di posisi manajer ini bagaimana perasaan murid kita bila diperlakukan seperti ini? Ada kira-kira yang memberontak? Ada kira-kira yang menghindari kita, Bapak Ibu? Tidak, ya insya Allah akan kita lakukan ya. Ya, meskipun berat tapi inilah tantangan kita sebagai seorang guru. Semangat. Lanjut. Nah, ada istilah segitiga restitusi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kudratullah. Dalam mengatasi masalah anak yang seperti terlambat atau melakukan satu pelanggaran, maka guru bisa melakukan tiga tindakan yang dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Yang pertama, menanyakan keyakinan. Itu harus ditanya dulu bagaimana. Ini ada validasi tindakan yang salah, ada menstabilkan identitas. Terserah Bapak Ibu yang mana yang mau dilakukan pertama. Tidak apa-apa terbalik. Yang penting ketiganya terlaksana betul. Karena kita mau tahu apakah anak ini tahu kesalahannya, apakah dia tahu untuk menyelesaikan. Nah, pada saat dia bingung untuk menyelesaikan itu, disitulah peran guru kita untuk membantu, menuntun untuk ke arah jalan yang benar. Karena kadang ada anak bingung untuk mengambil solusi apa kira-kira solusi itu. Nah, disitulah peran kita sebagai guru. Lanjut. Nah, ini tadi ya sudah dijelaskan, mungkin sudah tidak usah diulangi kembali. Ini bisa dilihat di slide. Ada kata-kata guru ya yang merupakan kata-kata untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga dulu pernah begitu. Misalnya ini ya contoh. Kita bisa menyelesaikan ini Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu harus mencari dari permasalahan ini ya, mencari solusi dari permasalahan ini gitu. Jadi yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tetap kasih kebebasan anak tersebut. Nah, kemudian kita gali, pasti Anda melakukan itu ada tujuan. Kira-kira apa dan bagaimana solusinya? Nah, di situ akan timbul sendiri solusi dari anak tersebut dan insya Allah akan dia ubah secara perlahan. Nah, kata-kata yang bisa kita berikan pada saat melakukan validasi atau tindakan yang salah ini ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Itu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu kata-kata yang bisa kita lontarkan pada saat melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga,
Tindakan menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Guru ini biasanya akan mengucapkan kalimat-kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apakah Anda yakin dengan tindakan tak nak? Nah, biasanya ada begitu. Apa kira-kira nilai-nilai umum yang kita telah sepakati sebelumnya? Itu dipancing kembali untuk mengingat kesepakatan atau keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, terus kamu mau jadi orang yang seperti apa kira-kira, gitu ya. Baik, lanjut Bapak Ibu, tinggal 2 slide, semangat. Oh iya, ini ada refleksi. Kira-kira bisa ditanya dari hati Bapak Ibu yang hadir hari ini. Ini refleksi dari setelah pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Supratullah sampai apa yang saya sampaikan sekarang ini. Ada 4 refleksi yang bisa kita petik. Yang pertama, kira-kira hal baru apa yang merubah paradigma Bapak Ibu dan yang Bapak Ibu dapatkan tadi sampai sekarang? Boleh dijawab satu orang. Apakah ada perubahan atau tidak? Ada, Bapak Ibu, nomor 1 dulu. Ya, Ibu Ju, hal baru apa yang merubah mindset Ibu dari awal sampai akhir? Pasti ada hal yang bisa mengubah pemikiran kamu. Ternyata begini Pak. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi selama kurang lebih beberapa waktu kita mengikuti kegiatan ini, ada beberapa hal baru yang ternyata bisa merubah paradigma saya sebagai pendidik, yang mungkin masih bisa dikata bahwa pengalaman saya dalam mendidik itu masih sangat minim, terutama tadi dalam pemberian hukuman sampai dengan apapun itu yang bisa memicu siswa untuk bagaimana mengubah atau menemukan dirinya sendiri. Terkhusus selama ini dalam mengajar, saya jujur bahwa terlalu banyak jenis hukuman yang saya berikan kepada siswa, dan ketidaksabaran saya dalam mendidik siswa selama ini bahwa ternyata kita juga harus mampu untuk mengetahui bahwa mereka itu berbeda, mereka itu punya keunikannya masing-masing yang mesti kita gali, yang mesti kita pelajari, yang mesti kita pantau agar kelak nantinya kita bisa menemukan solusi apa sih yang bisa kita lakukan agar siswa ini bisa berubah sesuai dengan kepercayaan diri yang ada dalam dirinya sendiri, agar nanti kelak dia bisa ikut berbaur ataupun berinteraksi dengan lingkungan di luar sekolah sesuai dengan nilai-nilai positif yang bisa kita ajarkan di sekolah tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Perasaan apa yang Bapak Ibu dapatkan selama mengikuti diseminasi ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi? Ya, motivasi intrinsik. Ya, ini berarti dari dalam. Ada yang menjawab? Maksudnya Ternyata Baik. Yang pastinya pertama ada rasa bersalah. Jadi karena kenapa saya katakan ada rasa bersalah, karena apa yang menjadi reaksi saya ketika ada sesuatu yang bermasalah masih jauh dari yang diharapkan, apalagi dengan sesuatu masih sangat jauh. Jadi kalau ada yang anak-anak masih kecil terlalu reaktif, mereka tidak mereka semuanya sebenarnya mereka terlalu reaktif.
Tapi setelah mengikuti kegiatan ini ternyata Bagaimana Pak saya? ada inspirasi lah mungkin. Jadi ada kesalahan yang bisa dipetik bahwa ketika ada siswa yang bermasalah, solusinya seperti ini harusnya akan kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan selama ini kurang tepat. Seperti itu. Alhamdulillah. Pantas betul kita tanamkan ini Bapak Ibu untuk bentuk satu komunitas. Dan artinya kalau ada komunitas begitu kita punya pemahaman yang sama. Iya. Nah, selanjutnya yang ketiga, peran Among seperti apa yang Bapak Ibu telah lakukan selama ini sebelum diadakan kegiatan ini? Kira-kira Waalaikumsalam. Kalau saya selama ini peran Among kan kita sebagai guru harus memberikan, seharusnya harus menjadi contoh yang baik buat anak-anak. Bagaimana ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kita mengarahkan dia supaya dia menjadi lebih baik. Begitu pula dengan anak-anak yang kayak malas belajar, kita seharusnya sebagai Among atau sebagai pendidik harus menjadi contoh kepada anak dan mengarahkan anak-anak bagaimana caranya supaya dia bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, dengan mungkin mengikuti hal yang materi yang kita hadapi tadi, yang kita terima. Tadi mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif dan lebih baik untuk mengarahkan anak-anak ke arah yang lebih baik. Karena kenapa? Mungkin selama ini juga saya bukan kurang jauh di bawah dari standar-standar yang kita pelajari tadi. Apa yang saya lakukan selama ini tidak sesuai dengan apa yang kita ikuti hari ini. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini kita bisa menerapkannya jauh lebih baik lagi kepada anak-anak. Dan kemudian secara tidak langsung nomor 4. Iya, betul. Ya, Sekarang kita serahkan sama Bapak. Ya, yang keempat sebenarnya sudah terjawab ya. Nah, karena waktu kita ya alhamdulillah lumayan ngambil hampir 1 jam 30 menit. Ya, jadi yang terakhir saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata-kata mengenai kegiatan ini kan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah tiba pada dalam pelaksanaan ini. Ternyata apa yang dibebaskan kepada kita semua dari kegiatan calon ternyata menghantam diri kita semua. Kenapa selama ini kita sudah mengatakan bahwa saya adalah guru yang harus marah-marah. Ternyata itu adalah sikap yang tidak positif. Ternyata itu adalah bukan sikap yang positif. Yang kedua, bahwa kita selama ini pemahaman kita tahu bahwa guru itu mengajar dan mendidik, tapi pemahaman kita yang kita laksanakan setiap hari itu jauh dari tata mendidik. Ternyata ini yang mendidik. Inilah pembelajaran hari ini yang kita dapatkan, kegiatan hari ini yang kita mudah-mudahan masuk dalam ini. Tidak yang dimaksud ini betul-betul mendidik. Iya, betul-betul mendidik. Jadi kita juga barangkali seperti sampai hari ini itu karena apa yang kita dapatkan dari pendahulu kita, apa yang kita peroleh dari pendahulu kita kembali kepada
Kalau di rumah itu, ya kalau di rumah saya dulu itu, kalau bapak saya itu marah-marah itu termasuk mengajar kepada saya. Iya. Kalau dia marah-marah, ternyata hampir atau umumnya barangkali kita rakyat di Indonesia khususnya Bumi Sumatera, ketika ada sesuatu yang tidak cocok dengan dengan kepentingan umum, aku bahasa tadi itu untuk kebajikan udah ya langsung kita marah, langsung kita jerit anak-anak. Jadi ini barangkali adalah betul-betul sikap yang harus kita mari kita pelajari. Itu model-model yang digunakan dalam hal-hal positif. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, di dalam hati saya ini ada barangkali bisa tadi ada kan ini ada disiplin positif yang kita harus katakan, dan tadi ada istilah hukuman dan konsekuensi, ada hukuman dan konsekuensi. Kalau saya pikir hukuman itu bukan disiplin positif, kalau itu tergantung dari muatannya hukuman yang kita berikan kepada anak. Tapi yang jelasnya kalau sudah konsekuensi adalah sudah masuk budaya atau disiplin. Pemahaman kita yang lalu ketika kita mau mendisiplinkan anak pasti kita harus marah. Begitu kok? Saya bilang begitu dulu. Iya. Sekalinya kita dapat cara-cara ini. Dan saya teringat bapak dan ibu waktu saya berkunjung ke daerah. Iya. Ada kunjungan sekolah ke Thailand itu, ada kunjungan sekolah Thailand, ada kunjungan sekolah Indonesia yang ada di Thailand. Saya tanyakan di sana tentang budaya-budayanya anak-anak. Itu di sana itu tidak pernah diajarkan memang anak-anak, dan tidak pernah kita mendekatkan katanya itu adalah kata-kata kotor. Tidak pernah itu. Tidak pernah itu misalnya, atau menceritakan kesalahan-kesalahan baik dari pemimpin maupun orang lain. Tidak pernah katanya itu diceritakan di depan anak. Tidak pernah itu. Kita mereka berbutuh hanya menceritakan kebaikannya orang. Jadi selalu kebaikannya orang yang selalu terpatri di dalam dirinya. Ada itu, ada motivasi. Ini yang saya dapatkan di terus terang. Iya. Kenapa muncul itu dan seperti itu Bapak dan Ibu waktu itu? Karena pertama kami lihat itu di sana budaya anti. Ternyata dibilang Pak Sarifudin sebagai sekretaris MKS betul. Ternyata di sini di Thailand yang menjalankan syariat Islam yang sebenarnya. Padahal di sini mayoritas agama Buddha. Bapak kecil kan budaya. Coba bayangkan budaya dirinya di sana. Itu kan ketika jam 5 sampai kami sini juga semua keluar itu tenaga kerja pabrik. Mulai dari ojeknya itu antri. Itu antri. Kan biasa kita kalau misalnya kita dari belakang kita panggil itu yang TKI tahu tenaga kerja di sini bukunya di sini. Ternyata dia tidak mau, tidak harus antri, dan itu orang yang datang yang mau di situ itu yang di depan, tidak bisa yang di belakang. Coba jadi panjang itu begitu. Ini sudah lalu. Yang kedua,
selama dalam perjalanan, ya perjalanan kami itu di situ yang saya lalui, belum pernah saya melihat secara keras. Belum pernah. Sungainya saya tidak ada kertas yang hanyut di atasnya sungai. Makanya sungai yang ada dalam kota itu digunakan untuk transportasi. Langsung lagi tidak coba. Nah ini lagi bukan lagi orang Islam yang membudayakan saya. Jadi ternyata kalau saya mau katakan dari sekian banyak kurikulum ini sudah 11 barangkali, sudah 13 ya dengan kurikulum merdeka. Kalau ini kita mau lakukan yang sebaik-baiknya, inilah yang sangat cocok dengan ajaran, inilah yang sangat cocok. Tidak, ya. Coba tadi ada apa? Ada hadis bahwa belajar sepanjang hayat. Yang ini sudah tahu. Artinya apa yang diharapkan oleh materi kali ini itu sudah ada. Sebetulnya ya caranya, kita rumuskan, tidak itu dia. Iya. Kalau ada anak yang misalnya yang melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan kebajikan bersama, ya kalau perlu, nah, iya, jangan langsung apa? Jadi saya kira bapak-bapak dan ibu terlebih, ya terima kasih banyak dengan adanya materi ini. Ya, saya seandainya semua guru, seandainya hadir semua guru, ini artinya ketika kita mau mengangkat pemateri ini yang seperti ini, baru ini kita anukan lagi, luar biasa ini kalau kita bisa anukan. Jadi saya kira bapak-bapak dan ibu saya hormati, dan terima kasih banyak Pak Bu atas kesediaan ya di sini meluangkan waktu ya, dan ya, contohnya juga ya, kami juga sebagai saya sebagai kepala bisnis sebagai karyawan, inilah batas kemampuan kami membantu ini imbasnya ini mudah-mudahan kita sudah ada sudah, saya kira dalam diri kita sudah ada strategi cara Indonesia. Mudah-mudahan itu tapi ada strategi itu ketika misalnya menghilangkan kata marah-marah apa yang di sananya itu iya kira-kira tidak ada anak-anak yang mengatakan bahwa Ini pertanyaan sering dilontarkan CGP yang lain, dan jawaban fasilitas pada umumnya jangan selalu berpikir negatif. Bapak Ibu, kita lakukan dulu yang terbaik, kita lihat dulu hasilnya, dan kita memang lambat untuk mendapatkan itu, tapi insya Allah akan tertanam positif di otak ini. Iya, saya kira itu jawabannya sudah pas. Iya, maka tanamkanlah dalam diri kita ya positif, betul. Ya. Berpikirlah selalu positif, dan kita selalu apa? Ya kan biasanya ya kita percaya ada itu, tapi itu harus kita terima dan harus itu kita lakukan. Itu merupakan tantangan. Dan saya yakin seperti itu. Saya katakan bahwa ya sebelum saya katakan bahwa wow, waktu saya jadi guru tidak cocok, tidak cocok. Iya, 180 ditambah. Iya. Waktu saya mengajar sehingga ada yang pernah saya pukul pingsan, baru anaknya berapa? Kepada sekolah saja pada saat itu. Kepala kampung.
Itu. Bagaimana saya tidak pukul uang? Saya itu orang Makassar. Saya itu orang Makassar. Saya sementara mengajar. Dia itu di baris kedua. Orang siswa cantik di depannya baru dia puluh. Di hadapan saya, Pak. Baik. Itu yang saya kerjakan. Nah, itu. Pada saat itu, dan itu siswa lebih besar daripada saya. Iya. Saya masih namanya Baharu, anaknya Buat Lampi di situ. Baik. Jadi saya di situ, saya panggil naik. Oh, sudah naik. Kalau saya pukul dengan tidak tepat ini, pasti dia melawan saya. Jadi saya yakinkan saya satukan kekuatan baru saya pukul bahwa ini yang saya pukul baru dia bisa. Saya sudah begitu memang. Lanjut, saya pukul yang dibawa ini saya hantarkan dia orang ini. Langsung pingsan. Ada temannya mau berdiri, saya sorot ke depan itu balik. Bawa ini balik tentang kasar. Mundur. Saya lari masuk ke balai sekolah. Pak, saya pukul bahan di jalan. Jadi depannya lebih takut bawa saya ke bapak. Ternyata sampai di rumah. Apa yang berlaku bapaknya? Nangis sekali, Pak. Betul-betul nangis sekali, Pak. Lagi namanya bangku, kalau bahasanya bangku. Rasa takut dari kepala sekolah ada, tapi dia berani juga masuk. Saya tinggal di luar parkirnya masuk. Salam ke siapa? Lalu saya masuk. Pendek cerita. Ada apa ini? Kita bahas lagi. Ada apa ini? Ini saya punya guru orang Makassar. Dia memukul baru, belum habis memukul baru langsung berdiri. Syukur karena sudah ada yang mampu memukul anak saya. Syukur karena sudah ada yang mampu memukul. Makanya Nabi dari sekolah makanya dia ke sini, dia memberitahukan kita. Tapi dan di kampung ini tidak ada yang mampu memukul anak saya. Ya, tidak ada. Kenapa ini ke kampung? Orang tuanya tidak pakai senjata. Tidak. Pada akhirnya dia putus saya, mudah-mudahan itu kamu punya siswa tidak berbuat lagi seperti yang lalu. Alhamdulillah setelah itu tidak seperti itu. Ayo, makanya tadi memberikan hukuman disiplin tidak juga kalau yang ini sudah tidak cocok dengan saya karena lalu tiba di lantang seperti itu lagi 2 tahun. Nah, ada yang saya pukul habis itu apa bambu itu pecah-pecah bambu yang begini sampai 2 lagi. Tapi strategi yang saya lakukan, saya mendahului anak-anak itu ke orang tuanya. Karena siapa tahu anak bayi yang bilang dengan sesuatu. Akhirnya jadi bapak-bapak yang saya hormati, ya seperti itu kita tindakan. Mari kita ubah mindset kita bahwa ternyata untuk merubah anak-anak banyak cara-cara yang lain yang lebih positif, yang lebih bagus. Punna balik, anda nak boleh ditahan nyawanya, dia apa? Iya, gitu. Kalau memang sudah ada. Dan kita, makanya itu kita yang tahu sendiri. Kita yang tahu sendiri. Yang terakhir, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, dari kesimpulan ini dan kesimpulan dari hubungan kita, selalulah melemparkan pertanyaan pemantik kepada kalian. Apa itu misalnya kita belajar? Kira-kira mau jadi dia apa anak-anak ditanya apa kira-kira yang mau setelah mempelajari sehingga itu apa artinya hubungannya dengan dirinya dengan dia kehidupannya ya. Itu ya itu pertanyaan dia
romantis seperti itu yang harus kita lakukan. Misalnya belajar ekonomi, belajar IPA, belajar bahasa Indonesia. Lebih kecilnya lagi kan setiap ada judul materi atau waktu itu ada kan bagian-bagian terkecil. Lemparlah pertanyaan pemantik bahwa anak segera belajar. Jawabannya itu kamu tahu. Saya kira itu sehingga anak-anak kita punya tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kita. Yang jelasnya kalau kita mau pilih anak-anak yang malas belajar atau malas sekolah, itu yang tidak jelas harapan-harapan yang dia ingin harus dia cari. Yang dia tidak tahu, maka buatlah anak-anak kita sekarang, menyadarkan anak-anak kita sekarang bahwa apa yang menjadi harapan kamu itu bisa. Setelah dia jawab seperti itu, maka itu moral seperti satu sekolah bahasa. Saya kira itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.